setiap kami. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan untuk orang-orang yang melayani. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berdiri, ada diserahkan Allah diri. Ada gerakan Allah diri.
Terima kasih. Ganti posisi. TV. Shalom. Bisa dijadikan Orang siapa? Iya. Kayak dia. Ojo di pintu menelane buka lho, bisa. Oke, kita siapkan hati kita, yuk kita menyembah Tuhan. Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawa ku ke air terang, menyadarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Si Ima atau yang PAW? bawa ku ke air terang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan
Gembala yang baik Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang.
Ucapkan kembali namakan Yesus. Dalam masyarakat kebenaran kami Tuhan. Orang siapa kami Tuhan. Kami akan sembah Tuhan. Kami kami bersama Engkau. Dalam ayat tangan Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hari di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau itu
yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kau Allah kami kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita sembah Tuhan, kita bayar selamanya Tuhan mengalahkan Tuhan. Untuk selamanya Tuhan mengalahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, iman kami dibaharui Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang setia Tuhan. Allah yang kekal, Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Merasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Indahnya hadirat-Mu melawat kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Biar mata kami senantiasa melihat Engkau Tuhan. Iman kami tidak pernah lelah mengikut Engkau. Kami mau Tuhan untuk selamanya Tuhan. Untuk selamanya kami mau melayani Engkau. Tuhan kami. Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas lawatan-Mu yang indah, yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan akan ada sharing kesaksian firman Tuhan, biar Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap benih-benih firman yang ditabur itu tidak akan sia-sia Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, siapkan hati kami menerima firman-Mu. Hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap dibentuk, yang siap diproses serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Untuk bungkus Tuhan, tempat ini dengan kuasa darah Yesus, baik yang online dan onsite, biar kami tetap fokus untuk terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Omongan setelah Oke, shalom. Shalom ya. Yuk yang mau kesaksian. Oh, wow, luar biasa. Itu janji ya Tuhan ya. Iya sih. Ini aku mau sharing. Aku ini beberapa hari lalu itu sakit masalah BAB sih sebenarnya. Masalah BAB. Jadi beberapa hari lalu itu BAB ku itu ada darah dari darah itu banyak gitu loh. Tapi enggak perih gitu loh. Biasanya kan orang kan perih terus luka ada darahnya gitu wajar ya. Cuma ini enggak, ini ada darahnya keluar banyak gitu loh. Waktu hari Minggu itu aku kan nge-share di grup. Sampai sempat tak foto tak share di grup keluarga gitu loh. Keluarga KB ya wis mulai bingung, mulai panik gitu loh. Bawaan pergi dokter gitu. Aku pikir ya wis aku janjian sama dokter, sama rumah sakit HJOS, aku janjian. Aku kan Senin ada MSJ ya, jadi aku janjian itu pikirnya Selasa gitu loh. Selasa, tapi kok ternyata itu dokter itu praktek itu Senin, Rebo sama Jumat. Nah aku pikir Senin aku MSJ, Rebo ada briefing CT gabungan itu, pikirku Jumat. Aku lupa kalau ada CT. jadi aku pikirnya wis Jumat aja gitu loh. Aku percaya kok waktunya kok Tuhan kok nepatno kayak gitu ya, pasti ada mujizat gitu lah. Aku pikir gitu. Cuma andai kata nggak ada pun, aku cuma pikir gini loh, Tuhan aku berdoa Tuhan, aku ngelakuin ini, aku berharap sebagai suatu kebenaran di hadapan-Mu. Lek Tuhan berkenan, aku bisa sembuh gitu loh. Aku pikir gitu. Tapi mari tak beli obat apa itu nggak mandek gitu loh, darah itu nggak mandek, banyak sekali waktu BAB. Terus ya wis tak tunggu aja. Aku cuma gini, aku ngelayani, aku bener-bener Tuhan pure aku ngelayani, aku bukan niat nyuap supaya aku sembuh gitu loh. Aku bener-bener pure lah, andai kata aku nggak sembuh pun, karena ada saudaraku yang kasusnya sama, ternyata dia kanker usus gitu loh, kanker usus. Aku pikir lah kemungkinan terburuknya kanker usus, yang ngeri sih, cuma aku pokoknya fokusnya aku tetap ingin melayani gitu loh. Aku melayani meskipun Tuhan gak nyembuhkan, aku tetap melayani. Aku nggak mau berhenti gitu loh. Akhirnya hari Rebo si ada darah. Hari Kamis itu wis mulai mandek gitu loh. Mulai ada tapi sedikit. Aku ngabari Vivi, ya apa ini aku kontrol apa enggak ya ke dokter gitu loh. Terus dari Vivi, ya wis enggak usah tolak mulai mandek. Ya wis, aku tak putusno gini, Tuhan, imanku utuh gitu loh. Ini wis mulai mandek, tapi sih ada darah nih. Cuma sampai aku tuh membatalkan janjiku ambil rumah sakit itu, appointment-nya tak batalno. Akhirnya bener-bener mandek. Gitu loh. Aku tuh terus aku sampai gini, akhirnya aku ya janji sampai Tuhan, ini lah sampai mandek. Aku mau sharing. Ya akhirnya aku ya sekarang sharing akhirnya. Ojo ampun lah ya. Akhirnya aku sharing, ya sini sharing. Aku cuma gini tok loh. Apapun yang terjadi ya, meskipun itu nggak masuk akal, ada sakit atau apapun gitu, tetap utamaan Tuhan meskipun
kadang waktu Tuhan itu nggak podo ambek waktu kita gitu loh. Tapi kebetulan aku kok podo gitu loh. Kebetulan kok pas. Akhirnya ya sembuh. Ya aku percaya semua itu campur tangani Tuhan gitu loh. Ini itu sih yang pengen tak sharing no. Thank you ya Lung, sangat memberkati. Tuhan sembuhkan ya. Amin. Siap melayani Lung, jadi saksi lo ya, ngomongkannya tadi. Saksinya akeh guys. Minggu depan ya Lung. Ya sama lagi yuk yang mau kesaksian. Cekar. Ya, Ya Cekar, yuk. ya, jadi saya mau menyaksikan, mau sharing tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Jadi pernah suatu saat saya tuh pernah merasa Tuhan itu kok romantis ya, kayak seperti cowok-cowok di drama Korea sih. Saya merasanya tuh seperti itu waktu itu. Kan kalau di drama Korea itu kan biasanya kan misalnya kalau ceweknya itu ada masalah, terus ada apa sedih atau apa, itu kan biasanya cowoknya tuh bantunya diem-diem, tiba-tiba nyelesain atau apa-apa seperti itu. Itu juga yang sempat saya rasakan waktu saya tuh bersama dengan Tuhan. Jadi waktu itu tuh gini, anak saya yang Evelyn yang nomor 2 itu kan mau kuliah. Lah dia itu sudah diterima di Petra sama di Binus. Cuma dia itu nggak kepingin ngambil jurusan, nggak kepingin masuk kuliah sana. Dia tuh kepinginnya itu di Universitas Prasetya Mulia. Lah waktu itu dia itu kan sudah tes gelombang pertama, dia tuh nggak keterima. Terus akhirnya dia kan ada tes berikutnya kan. Jadi dia tes gelombang kedua. Lah, waktu itu saya nanya, "Loh, kamu gelombang kedua bisa nggak?" "Oh, nggak bisa, Mah. Sulit, Mah." Terus saya mikir, loh, gelombang 1 aja nggak keterima, padahal soalnya lebih gampang, apalagi gelombang kedua. Nah, terus waktu itu saya tuh juga bingung, loh, ini gimana ya? Lah, sedangkan Binus sama Petra itu juga sudah ada batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayaran, lah, ini kalau misalnya dibayar terus dia keterima gimana? Terus kalau nggak dibayar, terus dia nanti nggak keterima di Prasetya Mulia gimana juga? Jadi saya tuh bingung gitu loh. Ini gimana? Padahal waktu pembayarannya itu sudah mepet dengan pengumuman Prasmul yang kedua itu kan belum keluar, dia tuh keluarnya tuh lebih telat gitu loh. Lah waktu itu terus saya ini bingung, khawatir gitu, ini ya apa ya enaknya. Tapi saya waktu itu juga nggak kepikiran untuk berdoa atau tanya sama Tuhan itu gimana, saya nggak kepikiran sampai sana. Ya saya coba bingung gimana ya enaknya, ini waktu ini wis mepet gini. Tapi Tuhan tuh tahu kalau saya tuh khawatir, Tuhan tuh ngerti. Jadi sama Tuhan saya tuh dikasih bocoran jawaban dulu. Jadi saya tuh terus dikasih mimpi bahwa anak saya itu keterima di Prasmul. Lah, waktu itu suami saya tuh sudah pernah nanya, ini ya apa ini? Ini loh, dibayar aja sing Binus ini di Jakarta. Karena ini wis mepet waktu nih. Lah, waktu itu karena saya sudah dapat mimpi, saya bilang gitu. Enggak usah dibayar loh. Terus siapa nih enggak keterima? Dia tuh pasti keterima, aku bilang gitu. Dia pasti keterima karena saya nggak tahu dia tuh keterimanya di gelombang keberapa. Karena kan itu kan gelombangnya kan banyak. Lah setiap gelombang tuh gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, tapi itu mungkin tambah sulit gitu loh. Soal-soal itu tambah sulit. Saya bilang ke suami saya dia tuh pasti keterima. Cuma saya nggak tahu dia itu keterimanya di gelombang keberapa, tapi dia tuh pasti keterima. Nah, akhirnya kami tuh memutuskan tidak membayar sama sekali, baik itu di Petra maupun di Binus. Dan ternyata memang kebenaran, memang apa yang saya mimpikan itu memang benar-benar terjadi gitu loh. Nah, waktu itu saya tuh masih oh ya wes gitu, tapi itu terulang lagi. Waktu itu suami saya kan waktu itu juga pernah sakit COVID. Sakit COVID yang gelombang pertama itu, lah waktu itu semua keluarga kan juga khawatir, panik, nanti apalagi juga banyak berita-berita banyak yang meninggal apa. Dan saya tuh terus terang juga khawatir, Bu, ya apa ya yang sampai terjadi apa-apa gini.
Memang dia tidak sampai sesak napas sampai harus masuk ICU, memang nggak sampai seperti itu. Tapi dia itu wis nggak bisa nyium bau, terus nggak selera makan, batuk-batuk terus. Aku ini terus terang juga khawatir. Tapi Tuhan tuh juga tahu, sekali lagi itu Tuhan tuh ngerti, oh aku ini khawatir. Jadi Tuhan tuh kasih aku mimpi lagi. Suamiku tuh sembuh dari COVID. Jadi pada saat semua orang itu, ya apa suamimu gini-gini, nanti hati-hati lo, ya apa lo, ya gini-gini. Mereka yang paling sendiri, tapi saya sendiri itu tenang gitu loh. Karena saya tuh sudah tahu, oh ini loh jawaban Tuhan, bahwa Tuhan tuh loh sudah ngasih tahu, kamu tuh nggak usah khawatir, ini loh kamu bisa kasih tahu bocoran jawaban nih. Seperti itu sih. Terus saya tuh juga merasa ya, meskipun saya tuh nggak bisa ngelihat Tuhan, tapi saya tuh tahu Tuhan tuh selalu ada untuk saya. Kayak misalnya saya tuh sedih ya, saya tuh sedih. Roh Kudus tuh nggak tahu ya apa caranya, dia tuh selalu menghibur saya. Mungkin kata-katanya tuh cuma singkat, tapi itu tuh suatu penghiburnya yang sangat besar gitu loh bagi saya dan memberikan kekuatan. Udah gitu aja kesaksiannya. Makasih ya Cekar, sangat memberkati C. Ya Tuhan dekat dengan orang-orang yang kita Tuhan tuh dekat dengan kita gitu. Cuman kita kan kadang tidak sadar ya. Selama kita berdoa minta pasti Tuhan itu beri jawaban. Thank you ya Cekar ya. Ya. Oke, yuk kita firman yuk, kita David ya. Ini David kamu bentar. Cukup kok. Tidak sini ya. Oh iya. Permisi. Tolong visum. Wow. Luar biasa. Oke teman-teman, kita sebelum masuk ke firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Kau kumpulkan kami Tuhan malam hari ini Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mendengar kesaksian soal kehebatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau belajar soal mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, betul-betul dari Engkau Tuhan, bukan dari keinginanku Tuhan. Dan juga Kau persiapkan Tuhan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur itu tidak pernah sia-sia dan bertumbuh dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Oke. Ya, terima kasih diberikan kesempatan malam hari ini untuk sharing firman Tuhan. Kali ini kita mau belajar firman Tuhan, judulnya atau temanya mengenai mengenal kehendak Tuhan. Jadi kita ini kan anak-anak Tuhan gitu kan. Jadi bagaimana dan apa pentingnya kita bukan hanya mengenal Tuhan, tapi kita juga tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita buka dulu Alkitab di Matius pasal 16. Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-21. Oke. Matius 16 ayat ke-21,
aku bacakan ya. Ini perikopnya mengenai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Isinya seperti ini. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Nah, mengapa kok kita perlu mengenali kehendak Tuhan? Apa sih artinya mengenali kehendak Tuhan? Itu artinya mengerti apa yang ada di pikiran Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi mengenali kehendak Tuhan itu artinya mengerti apa yang ada di pikiran Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Terkadang mengenal Tuhan itu belum tentu mengenal kehendak Tuhan. Sama kayak Petrus mengenal Tuhan. Deket nih, gitu kan. Cuman pada waktu kejadian itu, pada waktu Petrus bilang, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku." Nah, sesuatu yang baik itu belum tentu sesuatu yang benar. Yang Petrus katakan itu jelas suatu hal yang baik. Iya kan? Tetapi Petrus tidak mengerti gambaran besar. Jadi Petrus hanya memahami event itu pada waktu itu. Tapi Yesus mengerti gambaran besarnya bahwa memang ini yang harus terjadi karena apa? Di akhir ada keselamatan. Dan itulah tujuannya Yesus datang, kan gitu. Nah, contoh, mengenal belum tentu mengerti kehendak. Contoh yang paling gampang nih. Bagi kita yang punya anak kecil, kalau kita keluar atau pergi ada kerjaan, siapa yang pernah nitip anaknya ke mertua atau ke papa, mama? Ya saya gitu kan. Aku juga angkat tangan gitu ya. Pasti gitu kan. Nah, karena ini anak kita kan punya disiplin-disiplin tertentu. Betul nggak? Boleh makan ini, nggak boleh makan itu, makan ini dikit aja, betul nggak? Iya kan? Contoh, nggak boleh makan permen banyak-banyak, atau nggak boleh makan sesuatu yang manis terlalu banyak, nanti giginya bolong ke dokter gigi nanti. Gitu kan? Gitu kan? Ya. Minggu lalu anakku ke dokter gigi bolong 2 giginya. Nah, tapi waktu di rumah mama papa, engkong emak, itu kadang aturan itu lupa, gitu kan? Aturan itu jadi berubah. Dikai camilan, dikai permen, dikai sesuatu yang kayaknya dia pesta di sana. Nah,
menurut mak engkongnya itu baik. Tapi bagi papa mamanya yang berusaha mendisiplin dan tidak terlalu seperti itu, waktu ngeliat, aduh, gitu kan. Karena apa? Karena ya baik belum tentu benar. Dan gambaran besarnya yang kita sudah bikin ke anak-anak ini tidak terkomunikasikan ke mak engkongnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Petrus bertindak baik, tetapi tidak bertindak benar pada waktu itu. Sampai Tuhan bilang, nyah kau iblis, engkau menjadi batu sandungan buat aku. Nah, sekali lagi mengenal Tuhan belum tentu mengenal kehendak Tuhan. Mengenal orang belum tentu mengenal kehendak orang itu. Berbeda. Kita bisa bilang, oh aku jadi orang Kristen. Aku sudah dibaptis. Bagus. Tapi langkah berikutnya setelah itu adalah kita berupaya untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita ini mau dijadikan apa sebagai alatnya? Kita ini punya peran apa sih di dalam kerajaan Allah? Minimal kita ini punya peran apa di dalam, contoh di dalam, oke, aku ditempatkan di pekerjaan ini. Oh, aku harus seperti apa? Oh, aku menjadi seorang ayah. Oh, aku harus seperti apa menurut kehendak Tuhan? Gitu kan? Kenapa kok kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Kenapa kok kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Karena satu event yang sama, tapi kita jika tidak mengerti kehendak Tuhan, itu bisa menghasilkan reaksi yang berbeda. Betul ya? Jadi kalau satu kejadian yang sama, tapi kalau kita mengerti gambaran besarnya, itu akan menyebabkan reaksi yang berbeda. Contoh kayak cerita Petrus tadi. Kalau Petrus ini mengerti gambaran besar bahwa Allah mengorbankan atau mengkaruniakan kepada kita Yesus yang turun dari surga ke dunia, itu memang untuk mati dan dibangkitkan untuk kita semua. Petrus kira-kira ngomong kayak tadi nggak? Nggak mungkin. Iya kan? Nah, Petrus ngomong kayak tadi karena dia nggak ngerti gambaran besarnya dan tidak mengerti kehendak Allah pada waktu itu. Contoh lagi, seorang yang badannya gendut, misalkan. Nggak nyender lagi. Oh, istilahnya. Oh gitu ya. Oh iya, belum. Oh gitu ya. Oh, gendut atau gemuk yang kepingin kurus. Nah, misalkan seperti itu. Duh, kok guyu nih? Iya ya. Aku tak lihat anu aja, doming aja lah. Ini emang pesan sponsor. Pesan sponsor. Sip. Seorang yang seperti itu dan pengen kurus, nah dia memutuskan untuk fitness mungkin. Nah, iya kan, untuk fitness. Fitness hari pertama. Orang yang nggak pernah fitness, apalagi yang badannya berat, nggak pernah fitness, dia angkat beban, terus dia treadmill, ya kan, dia semangat. Hari pertama dia latihan, kira-kira yang terjadi besoknya apa? Pasti tahu. Pasti kram semua. Oh, pasti lemes, pasti kayak nggak bisa bangun. Betul nggak? Betul. Jangankan orang yang gemuk, orang yang nggak gemuk aja pertama kali fitness seperti itu. Iya kan? Akhirnya untuk berkelanjutan datang kedua, ketiga, keempat, itu pasti malas. Kalau nggak benar-benar komitmen. Nah, kejadiannya itu nih. Lalu dia bertemu dengan dua orang yang berbeda. Ketemu orang yang pertama adalah orang yang nggak mengerti kehendak dia. Temennya yang sama-sama gemuk. Yang menikmati hidup, tanda kutip gitu ya. Yang aku rasanya nggak perlu kayak gitu deh. Pasti dia bilang, ngapain? Wong kita kayak gini ada apa-apa. Wong kita kayak gini ya nggak menyalahi siapapun, misalkan seperti itu. Pasti dia berpendapat seperti itu. Tapi pada waktu dia bertemu dengan orang yang lain, yang mengerti keinginannya dia akan apa? Oh, memberi semangat. Betul kan? Dia akan memberi semangat, dia akan membesarkan hati. Oh, nggak apa-apa, itu memang biasa.
Pertama seperti itu. Lanjut kedua, ketiga, nanti sudah rutin perasaan itu akan hilang. Bukan perasaan, rasa itu akan hilang. Malah kamu akan ketagihan. Kalau nggak fitness, kalau nggak latihan, badanmu malah nggak enak. Nah, akan memberi informasi seperti itu. Nah, itu contoh bahwa suatu hal yang sama, itu kalau kita mengerti tujuan akhirnya atau gambaran akhirnya, itu akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Sama, kalau kita ini menyatakan diri sebagai anak Tuhan dan kita siap untuk berjalan di jalannya Tuhan, berarti kan kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu membuat masalah-masalah yang boleh hadir di hidup kita, itu membuat kita memberikan reaksi yang benar. Betul ya? Membuat kita menghasilkan reaksi yang benar, tidak sembarangan. Karena kita tahu, oh aku belum selesai ini. Aku masih di tengah jalan. Ya kan? Aku masih di tengah jalan. Sehingga aku harus, kalau terjadi masalah ini, aku harus seperti apa yang masih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya, contoh yang kedua, seorang yang kepingin renang. Kalau seorang yang kepingin bisa renang, apa sih tujuannya kita pengen bisa renang? Apa kira-kira? Nggak tenggelam, pasti kan gitu. Oh, aku pengen bisa renang karena apa? Agar aku ya nggak tenggelam, bisa renang, ya kan? Bisa main di kolam dan nggak tenggelam. Terus apa? Tujuan jangka panjangnya, ya ini bagi yang punya anak lagi, pasti bisa ngajak main anaknya di kolam renang dan bisa jagain dia, betul nggak? Gimana caranya kita jagain anak kita kalau kita yang nggak bisa renang, kan gitu, ya kan? Itu tujuan jangka panjang, pasti kan gitu. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pada waktu pertama kali belajar renang, mungkin nggak terjadi hal-hal seperti kelelep, kemasukan air, wis pasti. Enggak, mungkin enggak. Mungkin hari pertama, hari kedua sama pelatihnya masih diajarin ngambang gitu kan, dipegangin gitu kan. Tapi berikutnya pasti diajarin untuk mukanya mulai masuk ke air gitu kan, mulai tahan nafas di dalam air. Itu pasti terjadi. Stepnya seperti itu. Dan akhirnya ada momen-momen setengah tenggelam. Siapa yang pernah les renang? Nah, pasti pernah kan? Pasti pernah terasa, waduh, aku tenggelam. Terus berdiri lagi, kan gitu. Aku juga seperti itu. Tapi hal-hal itu membuat kita membuat kita tidak berhenti. Karena tujuan kita adalah bisa renang. Nah, orang tua yang melihat seperti itu, orang tua yang bisa renang, orang tua yang sudah menjalani hal itu, melihat anaknya mengalami itu, mengalami sedikit tenggelam, mengalami kemasukan air, terus mengalami bingung-bingung, dia nggak akan terlalu khawatir sampai menghentikan, oke, udah kamu nggak usah lanjut lagi, nggak mungkin. Dia akan membiarkan, dia akan percaya pada proses, karena akhirnya dia tahu. Gambaran besarnya dia tahu. Beda dengan orang-orang yang mungkin orang tuanya nggak bisa renang. Pada waktu ngelihat anaknya seperti itu, kasihan dong. Udah, kamu udah usah kayak gitu. Wes mandek aja, nggak apa-apa, nggak usah les. Toh papa sampai tua gini nggak bisa renang ya nggak apa-apa. Iya kan? Pasti pemikirannya seperti itu. Pasti beda. Sekali lagi, mengerti gambaran besar, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu akan membuat reaksi yang berbeda, itu akan membuat keputusan-keputusan yang berbeda yang kita ambil dalam menjalani masalah. Kita buka Alkitab kita lagi, kita baca di Yeremia 29, ayat 11, ayat favorit. Yeremia 29 ayat 11. Oke. Pasti udah banyak yang tahu, ya kan? Ayatnya berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi dikatakan rancangan damai sejahtera yang mempunyai hari depan yang penuh harapan. Nah, dikatakannya kan di akhir. Jadi anggapannya kayak akhirnya itu akan punya penuh harapan gitu kan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kan kita ini kan jalaninya bukan langsung ujuk-ujuk di akhir kan gitu. Ya kan? Tapi step by step. Ya kan? Hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Nah, saat kita tidak memahami kehendak Tuhan, itu akan membuat kita lebih mudah untuk mundur. Ya kan? Lebih mudah untuk mundur. Kok bisa? Kayak gini. Hidup itu bisa diumpamakan kayak kira-kira kayak kita nyetir mobil. Kita nyetir mobil. Kalau nyetir mobil itu jalannya lempeng aja, lurus aja kayak jalan tol gitu. Itu enak. Iya nggak sih? Ya cuman kalau jalan panjang ngantuk ya. Tapi enak gitu loh. Kalau nggak macet. Kalau aku nganter anakku sekolah sekarang pagi-pagi, kalau nggak macet di Mer itu kayaknya, waduh, enak ini. Ya kan? Hampir nggak pernah. Pasti macet. Pasti macet gitu kan. Nah, tapi kan harapan kita seperti itu. Kayaknya itu seolah sebisa mungkin tuh ya, kalau kita pilih jalan, itu adalah ada nggak jalan yang walaupun agak panjang, tapi nggak macet, iya kan? Bisa los gitu. Nah, tapi seringkali kita itu nggak bisa lurus terus, tapi pasti ada belokan atau bahkan putar balik. Nah, belokan atau putar balik ini bisa diumpamakan seperti sebuah masalah yang hadir di hidup kita. Gitu loh ya. Contoh, kita harus belok nih. Kita nyetir lurus, terus kita harus belok. Harus putar balik. Apa yang kita harus lakukan? Waktu kita nyetir harus belok. Pertama pasti kita memperlambat kecepatan. Pelan dong, ya kan? Biasa kecepatan 60, pasti turun 40, 20 ya kan, pelan. Turun. Itu satu. Kedua, rating, nyalain sign, ya kan? Jauh-jauh udah nyalain. Tik-tok, 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 ya kan? Nyala. Nah, terus kita mesti tahu dulu kita boleh belok kanan enggak? Kenapa? Karena aku ingat, aku pernah ditangkap polisi karena hal ini. Jadi saat garisnya lurus, itu kan mesti nggak boleh keluar jalur, ya kan? Nah, aku keluar, tangkaplah polisi. Nah, kita harus tahu peraturan itu juga. Terus kita rating. Habis rating, apakah kita langsung belok? Enggak, kita tetap pasti ngelihat spion. Ada mobil nggak di belakang? Ada sepeda motor nggak di belakang? Kita harus berhati-hati, gitu kan? Nah, terus kita harus cari posisi yang pas untuk putar balik, harus cari apa istilahnya? Apa? Haluan. Betul nggak? Kita harus cari haluan. Halo. Iya kan? Nah, itu baru bisa mulus gitu kan. Nah, artinya apa? Saat masalah itu diizinkan datang, yang pertama kita harus sabar dulu. Kita harus sabar. Yang pertama itu. Jangan emosi. Itu yang pertama deh. Kalau belum sempat berdoa, masalah datang berat, kan kadang kita nggak sampai sebegitunya. Masalah datang dikasih tahu, jedar, langsung doa. Kadang itu kan nggak kepikiran juga gitu. Kadang, aduh, ya apa ya, gitu kan. Aduh, ya apa ya. Yang pertama sabar, tenang dulu. Ya kan? Habis tenang, baru mulai berdoa. Ya kan? Harus berdoa. Terus apa? Tanya Tuhan. Kenapa kok tanya Tuhan? Nah ini. Kenapa kok tanya Tuhan? Kita perlu tahu. Kenapa kok masalah ini boleh datang Tuhan? Kenapa kok masalah ini boleh datang? Apakah karena kesalahanku? Oh, kayaknya iya. Berarti kan kita refleksi diri nih. Oh, iya, salah. Masalah ini boleh datang karena memang
bukan hanya izin Tuhan, tapi memang aku yang salah, gitu kan gitu, ya kan? Karena aku yang salah. Atau sebenarnya aku nggak salah, jelas nih aku nggak salah, tapi kok boleh datang masalah ini? Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau taruh, kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus ingat, kira-kira kehendak Tuhan dalam hidup kita apa ya? Nah, terus kita harus mengambil keputusan seperti apa? Nah, itu adalah kalau mobil tadi mungkin lihat spion, ya kan? Kita harus lihat spion dulu. Kita harus sabar itu apa? Kita harus memperlambat kecepatan kita. Kita harus refleksi diri, ya kan? Kita harus minta hikmat Tuhan. Hikmat itu sering datang pada waktu kita mendengarkan firman, bukan mendengarkan lagi, membaca. Menurutku pribadi, untuk kita mengerti firman itu kan biasanya mendengar dan membaca. Kalau nggak mendengarkan khotbah, ya membaca, ya kan? Itu bisa dua-dua. Tapi kalau dikasih urutan, lebih baik membaca dulu. Itu lebih bagus. Membaca secara pribadi, ya kan? Membaca dulu, baru mendengar firman dari khotbah-khotbah boleh juga. Nah, itulah yang membuat kita mengingatkan kita bahwa apapun masalah yang terjadi yang boleh masuk dalam hidup kita, keputusannya itu harus nggak boleh keluar dari jalurnya Tuhan. Keputusannya seperti itu. Oke. Nah, seringkali yang jadi masalah pada waktu kita diizinkan masalah itu datang, pada waktu kita itu harus putar balik. Kita nyetir mobil, terus putar balik nih, ya kan? Oke, Tuhan, enggak apa-apa. Yang menurut kehendakmu, aku nggak lewat jalan ini. Aku harus putar balik lewat jalan lain. Ya kan, kita wis memutuskan komitmen aku ngikuti jalanmu, Tuhan. Yang bikin susah itu apa sih? Yang bikin susah itu adalah setelah putar, nah ini pasti banyak yang ngalamin ini, ya kan? Setelah putar, kita masih ngelihat mungkin yang mobil tadi di belakangnya kita, ya kan tadi di belakang nih, ya kan? Terus kita putar, dia dengan enaknya nyelonong ke depan dan sekarang sudah ada di depan, sudah maju gitu. Nah, ini kalau dalam kehidupan pribadi, saat kita mungkin ya kan ada suatu pencapaian tertentu atau kita merasa oh aku harus menang dari orang ini. Betul? Entah dalam kerjaan, entah dalam apapun banyak. Kan sering. Ya kan? Oh, kita seakan-akan lomba lari dengan seseorang. Betul nggak? Ya kan? Tapi saat masalah datang, kita diizinkan untuk putar balik nih. Oke, wis Tuhan, aku nurut kamu putar balik. Putar baliknya enggak apa-apa. Tapi saat putar balik kita kelihatan dengan jelas orang ini waduh tambah jauh ke depan. Rasanya gimana? Itu rasanya kayak lebih susah gitu kan. Tuhan kok orang itu kok enak ya gitu. Bener nggak sih jalanku ini? Tuhan, katanya ikut kamu ini enak loh Tuhan. Tapi kok orang itu nggak ikut kamu kok ya ketokannya lebih enak ya. Betul nggak sih? Kita harus putar, kita harus cari jalan lain, tapi di saat yang sama mungkin sebelum kita putar ada momen-momen salip-salipan. Wah, akhirnya kita di depan. Wah, kita menang di depan nih, wes, aku menang. Tapi saat kita disuruh putar balik ke Tuhan, kita kelihatan jelas mobil yang kita salib tadi, orang yang kita kalahkan tadi di perlombaan yang tadi, itu dengan sambil ketawa, bye-bye, lurus. Terus kita putar di belakang. Itu nyakitin, betul nggak sih? Itu buat kita itu kayak, ikut Tuhan ini berat ya. Beratnya apa? Bukan hanya ngelihat diri kita, tapi ngelihat orang di samping kita. Berat ya ikut Tuhan ini. Tapi sekali lagi, saat kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, kita akan dikasih kekuatan. Saat kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, kita akan dikasih kekuatan. Aku baca di ayat yang sama, yang tadi, tapi versi The Message, itu judulnya menohok. Aku bacakan ya.
judulnya itu langsung mancep di otak. Sebentar. Tadi itu Matius 16. Matius 16 ayat 21. Nah, judul perikopnya, ini ayat yang sama yang tadi pertama dibacakan ya. Judul perikopnya itu gini dia. You are not in the driver's seat. Kamu tidak duduk di kursi pengemudi. Langsung mancep. Betul. Kalau kamu anaknya Tuhan dan kamu bilang mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat nih, you are not in the driver's seat. Kamu tidak duduk di kursi pengemudi. Judulnya seperti itu. Isinya kurang lebih sama. Cuman pada waktu aku membaca itu langsung, wow. Terus aku ingat sesuatu. Orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyerahkan kursi pengemudinya kepada Tuhan, nggak rendah hati. Nggak bisa sombong. Kok bisa? Contoh nih. Saat kita naik mobil, wah kenceng, terus cepet nyampe, ya kan? Cepet nyampe. Kita cuma sebagai penumpang nih, ya kan? Terus kita cepet nyampe, orang yang lain belum datang. Terus ada orang tanya, wih hebat kamu, kok sih cepet nih kamu sampai sini? Nggak mungkin dong dia bilang, oh ya aku hebat. Wong yang nyetir bukan dia kok. Wong yang nyetir Tuhan, yang nyetir waktu itu kan supirnya. Sama. Saat kita menyerahkan driver seat itu kepada Tuhan, berarti kan Tuhan yang mengendalikan. Terus kita dikasih percepatan tanpa kita merasa. Tapi orang lain sekitar itu biasanya merasa, wih, orang ini kok cepet ya? Karirnya luar biasa. Keluarganya diberkati, misalkan seperti itu. Tapi anak Tuhan ini cuma merasa dia cuma duduk, dia cuma merasa menyerahkan apapun yang terjadi pada Tuhan. Terus ada orang lain datang, kamu hebat, pekerjaanmu diberkati, karirmu naik, ciamik kamu. Mungkin nggak dia sombong? Harusnya enggak. Dia kan cuma bilang, ini semua karena Tuhan. Karena apa? Ya memang Tuhan yang nyetir. Tuhan yang nyetir. Saat dia belajar mengenali kehendak Tuhan, itu artinya dia tunduk kepada Tuhan. Dia tunduk apapun yang Tuhan perbolehkan terjadi, seperti melihat saingannya maju, terlihat seakan-akan lebih cepat. Dia tunduk, dia merendahkan hati untuk tetap percaya pada prosesnya Tuhan. Saat dia melewati proses itu, dan tanpa terasa dia mulai diangkat naik, dan orang lain mulai memuji dia akan tetap ingat bahwa ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang ada di kursi pengemudi. Luar biasa. Waktu aku baca ini, wow, you are not in the driver's seat. Wow, pas sekali. Luar biasa. Pertanyaan adalah, kita siap nggak? Kita siap nggak kita menyerahkan kursi pengemudi itu kepada Tuhan seutuhnya? Bukan kita yang mengambil alih. Seringkali kan, aduh Tuhan, nggak enak setiranmu, nggak enak Tuhan. Boleh nggak kali ini untuk event ini aku yang nyetir ya Tuhan? Ya kan? Untuk kejadian ini aku yang nyetir ya Tuhan. Kamu yang nurut aku. Tolonglah, please Tuhan, berat ini. Tolonglah, ojo Tuhan nggak kuat. Betul nggak sih? Seberapa sering sih kita bilang seperti itu? Aku pun juga. Tapi ternyata saat kita belajar untuk berserah dan mengenali kehendak Tuhan, dan kita melihat gambaran besar rencana Tuhan dalam hidup kita, itu kita harus sepenuhnya, ya wis Tuhan terserah, aku jalan Tuhan, aku tetap jalan menurut kehendak, ya kan? Nah, sekarang kita belajar apa sih kehendak Tuhan itu? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa? Nah, kita buka di Matius 28.
Matius 28 ayat 18. Iya benar. Nah, Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Oke. Sorry, kita baca mulai dari 16 saja ya. Kita bacain 28, 16 sampai 20. Isinya seperti ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus pada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Aku bacakan juga untuk versi The Message, itu juga bagus. Kata-katanya seperti ini. Jesus, C ini bacanya apa ini? Under third, apa ya artinya ya? Ada yang tahu nggak ya? Under third itu artinya apa ya? Under third. Ini tadi waktu aku baca juga apa ya artinya? Tidak terpengaruh. Luar biasa. Jesus under third. Itu ya, benar ya. Jesus under third went right ahead and gave his charge. God authorized and commanded ya. Me to commission you, go out and train everyone you meet, ya kan, far and near. Jadi pergilah dan latihlah. Train itu kan latih ya, bahasa di sini latihlah setiap orang yang kamu temui, far and near, jauh dan dekat, di setiap in this way of life, di setiap jalan yang kamu lalui, kurang lebih seperti itulah. Marking them by Inggrisku elek solo ya. Medok ya, tapi artinya apa ini ya kan? Marking them by baptism in the threefold name. Nah, Father, Son, and Holy Spirit. Dan yang aku suka itu kata-kata yang I'll be with you as you do this. I'll be with you as you do this, day after day after day. Right up to the end of the age. Jadi aku akan menyertai kamu. Kata-kata day after day after day kayak nggak berasa saya kayak selamanya, ya kan? Aku akan menyertai kamu selamanya sampai seumur hidupmu, sampai hidupmu habis. Itu kalau apa? Kalau kita go out and train everyone you meet far and near in this way of life. Nah, artinya apa? Kehendak Tuhan jelas nih. Ya kan? Kehendak Tuhan itu apa? Oke, sama kayak tadi. Kita belajar renang, itu tujuan pertama adalah bisa renang, enggak tenggelam. Tapi gambaran besarnya adalah bukan hanya lu enggak tenggelam, tapi lu bisa nolong orang agar orang itu enggak tenggelam. Dan lu bisa nolong anakmu untuk enggak tenggelam. Betul nggak sih? Jadi dikatakan dan gini, then instruct them in the practice of all I have commanded you. Jadi artinya apa? Apa yang sudah aku perintahkan kepada kamu, apa yang sudah aku ajarkan kepada kamu, latihlah mereka. Artinya apa? Kita diajari renang bukan hanya agar kita tidak tenggelam. Kita diajari renang agar kita bisa tidak membuat orang lain tenggelam. Berarti saat kita diberkati, itu bukan hanya untuk kita diberkati, tapi kita untuk memberkati. Saat kita dilayani, mungkin sekarang kita dilayani, tapi itu bukan berhenti di sana, tapi itu untuk kita melayani. Nah, saat kita melakukan itu, artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, saat kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan janji apa?
I'll be with you as you do this day after day after day. Luar biasa. Gitu loh. Nah, artinya apa? Kenapa kita perlu melakukan hal itu? Kenapa kita perlu melakukan hal itu? Kadang kita berpikir kan, Tuhan belum waktunya. Aku ini loh, anakmu level 1. Aku sering melakukan salah, sering melakukan dosa. Seberapa banyak yang kita sering merasa seperti itu? Sama, saya pun juga. Persis. Cuman permasalahannya adalah ini bukan mengenai siapa kita, tapi mengenai siapa Tuhan kita. Kata-katanya adalah kalau dirumuskan itu adalah memuridkan. Kalau dirumuskan kata-kata Tuhan, go out and train everyone you meet, itu kata-katanya adalah memuridkan orang lain, melatih orang lain. Tapi siapa kita kok kita sudah harus melatih, harus memuridkan orang lain? Siapa kita? Kan kita sering kayak gitu, betul nggak? Tetapi permasalahannya adalah bukan mengenai siapa kita, tapi siapa Tuhan kita. Nah, ini kan Matius 28. Matius 28 ini adalah Matius dengan pasal yang terakhir, betul nggak ya? Matius yang terakhir. Nah, kitab Matius ini adalah kitab, kalau kita baca adalah kitab yang kita melihat Tuhan banyak melakukan mujizat-mujizat, banyak memberikan nasihat-nasihat. Yang melakukan siapa? Tuhan. Bukan muridnya. Muridnya cuma ngelihat atau diperintah Tuhan. Betul nggak? Jadi muridnya ini cuma punya pengalaman bukan praktis, tapi melihat. Nah, jadi bisa nggak muridnya bilang, Tuhan aku nggak pernah latihan. Saat kamu masih hidup, aku belum mau kasih kesempatan untuk latihan. Mungkin bisa seperti itu, ya kan? Tapi sekali lagi bukan siapa kita, bukan siapa muridnya, tapi siapa Tuhan kita. Kita kan pegang nama besar tanda kutip, nama besar Dia. Sama nih kayak misalkan ada jalan ditutup, gitu kan? Kita mau masuk, ada rumah besar nih. Kita mau masuk. Kalau kita pegang izin, contoh, kita sudah pegang izin dari yang punya rumah, ada WA-nya, ada WhatsApp-nya. Waktu satpamnya tanya, siapa? David. Siapa kamu? Oh enggak, saya cuman apa misalkan. Tapi saya disuruh masuk oleh Pak ini, Pak Lunglung, misalnya, wes, ya kan, yang punya rumah besar. Wes. Amin gitu ya. Ya kan. Rumahnya gede, ada WhatsApp-nya dari Pak Lunglung. Ini WhatsApp-nya. Saya disuruh masuk. Masuk enggak? Masuk. Bukan siapa kita, tapi siapa Dia. Wah, kayak kuis ya. Ya kan? Tapi siapa Dia, bukan siapa kita. Siap enggak? Siap. Tapi kalau kita ini sudah diberikan kesempatan untuk diberkati, kita diberikan kesempatan untuk mendapat mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu saatnya kita melayani. Itu saatnya kita memuridkan. Sekali lagi bukan siapa kita, tapi siapa Dia. Kenapa kita perlu memuridkan? Karena itulah yang menolong kita. Contoh, kalau ada orang yang jelas-jelas itu adalah hidupnya orang ini itu melihat hidup kita, betul nggak? Kita bisa nggak sih hidup sembarangan? Semakin nggak bisa loh. Semakin kita pelayanan, contoh nih, kita pelayanan nih, kelihatan, bahwa, David pelayanan ya, biasa aku ketok loh kamu, waktu kebaktian 4, ya toh, di PTC ketok kamu, oh iya pelayanan ya, bisa nggak kita hidup sembarangan? Nggak bisa. Apalagi yang di mimbar, tambah lebih nemen lagi, ya kan? Kamu pelayanan toh, kamu ngisi firman ya kapan lalu ya? Bisa nggak hidup sembarangan? Nggak bisa. Sama, saat kita ada orang di sisi kita yang kita tahu bahwa orang ini itu dalam tanda kutip membuat diri kita sebagai contoh, kita dalam tanda kutip ya, kita malah ditolong oleh orang itu. Bukan kita menolong, tapi kita juga ditolong. Karena apa? Kita nggak bisa hidup sembarangan.
Karena hidup kita dilihat. Beda kalau hidup kita nggak dilihat sama siapa. Ya sama kayak artis lah. Artis semakin terkenal, semakin jalan kemana-mana, semakin semuanya ngelihat. Dia belok kanan sedikit aja, semuanya tahu. Betul nggak? Sama. Tujuannya adalah saat kita memuridkan, saat kita membaptis orang, saat kita menjadi contoh buat orang Kristen yang lain, itu tujuannya bukan hanya menolong dia, tapi menolong kita. Kenapa kita ingat aku, waktu pertama-tama ikut ambil pelayanan, terus ngobrol dengan teman-teman yang melayani, tanya, oh kamu udah berapa lama? Oh ada yang sudah 10 tahun. Wih, sungguh ya. Terus dia curhat, dia bilang, bukan curhat, dia bilang, iyalah, sebisa mungkin tetap melayani. Karena apa? Pelayanan ini yang menjagain kita. Pertama aku nggak ngeh sih, tapi setelah berjalan, aku sadar, iya betul. Pelayanan ini yang jagain kita. Bukan kita yang merasa, oke, aku sudah siap untuk pelayanan, terus aku tak pelayanan. Bukan. Tapi saat kita mengambil untuk pelayanan, itu artinya kita siap untuk dijagai dari pelayanan itu. Sama kayak gini. Aku punya teman MC nih, teman MC, ya kan, teman MC. Baru-baru ini dia masuk ke sebuah agensi MC di Surabaya, ya kan. Terus dia cerita kurang lebihnya seperti apa. Terus dia bilang bahwa pada waktu dia pertama kali masuk, dia diinfo oleh yang punya agensi bahwa kamu lek masuk sini, kamu harus siap untuk dibentuk. Kamu harus siap untuk diberikan saran dan kritik. Artinya apa? Pada waktu denger itu, aku bilang, wah hebat. Karena apa? Karena itu yang jagain dia, betul nggak? Saat dia bergabung di agensi itu yang jagain dia. Apa? Saat kamu MC-nya jelek, saat kamu perlu peningkatan dalam, misalkan, oh kamu harusnya ngomong seperti ini, dikasih tahu, diberikan arahan. Bagus dong. Itu yang jagain kamu agar kamu berjalan dalam trackmu dan malah kamu semakin meningkat. Nah, sama. Saat kita mengambil bagian dan kita mengerti kehendak Tuhan dan kita harus mengambil bagian, Tuhan janji akan menyertai kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Itu yang jagain kamu. Itu yang jagain kamu. Makanya kadang pelayanan ya secara manusia kadang kan aku asir ya. Cukup lama aku asir itu sejak di Cempaka. Jadi dari Cempaka pindah ke ITC, dari ITC pindah ke sini gitu kan. Itu sudah mengalami beberapa perubahan tim. Dulu dengan si A, sekarang si A udah nggak ikut. Dulu dengan si B nggak ikut gitu kan. Kadang jenuh. Kadang kepingin tak istirahat lah gitu kan, tak istirahat dulu deh. Apalagi pas jadwalnya sering tempuk, angel gitu kan. Nanti wes gitu. Tapi untuk mau mundur itu kayak jelas banget bilang, ojo, ini yang jagain kamu. Ojo, teruslah, gitu loh, terus loh. Kamu berjalan nggak cepet nggak apa-apa, tapi tetap mau jalan. Terus loh, terus loh. Nah, tanpa disangka, aku merasa iya, ini yang jagain aku. Gitu ya. Jadi artinya apa? Sekali lagi, mengenali kehendak Tuhan itu akan membuat kita, membantu kita dalam memutuskan secara bijak dengan hikmat Tuhan saat masalah itu terjadi. Kita nggak akan bisa ambil keputusan yang, contoh nih, keputusan yang jelas merugikan orang lain. Wong kita pelayanan, ya kan? Wong kita ini anak Tuhan dan kita ngerti kehendak Tuhan, ya kan? Kita nggak akan mungkin ambil keputusan itu. Nah, dan juga saat kita mengerti kehendak Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Tuhan yang menyertai. Kalau versi dunianya nih ya, aku hampir selesai nih. Versi dunianya itu kayak gini. Contoh nih, aku punya Coach Jeffrey nih. Coach Jeffrey bos dari suatu pabrik.
dan aku adalah manajer pemasaran tuh misalnya, ya kan. Terus Ko Jeffrey ini punya sebuah goal, Fit, aku pengen omsetku 3 miliar misalkan, ya kan. Terus aku punya suatu ide besar yang kelihatannya ide mantap, dan ide ini belum pernah ada, dan aku berkomitmen untuk menjalankan ini. Support nggak, Ko? Pasti support, betul nggak? Misalkan nih, nggak minta, misalkan, ternyata aku harus sakit, misalkan, harus sakit dan biayanya cukup besar. Kira-kira support nggak, Ko? Support. Kenapa? Karena aku membawa goal-nya dia. Aku adalah orang penting di dalam pabriknya dia, betul nggak? Sama. Saat Tuhan itu punya goal, ya kan? Goal-nya adalah jadikan semua bangsa muridku, dan kita ambil bagian di sana, dan kita bergerak di sana, Tuhan pasti support. Wong ini adalah anggapannya ya, ini adalah orang kepercayaanku kok, masa nggak tak tolong, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan janji loh, Tuhan akan menyertai kita setiap hari sampai selama-lamanya. Dan itulah yang sering kita sadari, kita alami saat orang tanya, wih, kamu karirmu cepet ya. Terus kita cuman, iya itu semua karena Tuhan. Itu cuman bahasa singkat, padahal kalau dijabarkan itu adalah penyertaan Tuhan setiap hari itu luar biasa atas hidup kita. Itulah yang malam hari ini yang mau tak sharingkan. Semoga hidup kita hari demi hari, masalah demi masalah, apapun yang kita putuskan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Thank you. Thank you ya David ya. Firmannya tadi aku dapetin rema juga dari David sharing. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan itu akan menyertai apa yang akan kita lakukan. Jadi David tadi sharing bagaimana menjadi saksi Kristus. Demikian juga setiap kita itu ketika kita terima Tuhan, ketika kita terima Tuhan Yesus, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya di hati kita. Mengenali kehendak Tuhan itu tidak sesulit yang kita pikir. Tetapi seperti yang tadi David sharing kan, pastilah kita itu di hati kita itu ada istilahnya itu warning atau sesuatu yang muncul tiba-tiba. Yang kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Atau kamu doakan si A, kamu doakan si B, atau kamu putuskan ini, putuskan itu. Tidak usah khawatir selama kita ikut Tuhan, kita lakukan kehendaknya Tuhan, Tuhan pasti luruskan jalan kita. Yang kedua juga jadi saksi Kristus. Tidak perlu harus sempurna dulu ya, maksudnya harus bisa berdoa dulu panjang baru jadi saksi Kristus. Tidak perlu kita itu ajak teman ke CG, kita hidupnya sudah sempurna dulu, itu tidak perlu. Tapi saat kita itu tahu bahwa Tuhan itu gara-gara Tuhan itu ada Tuhan yang mengubahkan hidup kita itu bisa bersaksi kok, bersaksi ke CC, ke saudara kita, ke teman kita itu bisa tanpa perlu merasa harus dibuat-buat kesaksian itu. Karena apa? Karena di dalam Tuhan, kalau kita betul-betul terima Tuhan, pasti ada yang diubahkan. Pasti lah. Kayak Lunglung sharing, sakit kan? Oh, disembuhkan Tuhan. Kita bisa aja, loh, aku ngalami ini, aku berubah ini. Aku dulu tidak bisa mengampuni gara-gara Tuhan. Aku itu bisa mengampuni. Sesimpel itu jadi saksi Tuhan. Sesimpel itu. Dulu kita suka ngamuan. Karena Tuhan, aku jadi lebih sabar. Dulu kita suka mencela orang, suka ngerasani orang. Tapi gara-gara Tuhan, aku bisa mengatur, memfilter mulutku untuk mengucapkan kata-kata berkat. Nah, itu kan suatu hal yang bisa kita saksikan ke orang-orang yang belum terima Tuhan. Jangan khawatir, ikut Tuhan itu tidak sesulit yang kita bayangkan dan tidak semenakutkan itu pelayanan ya. Jadi kita ikut Tuhan, kita juga ada sukacita, kita juga akan ada saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan, yang mensupport kita, yang
encourage kita gitu. Oke, kita akhiri, kita mau doa CG dulu ya oleh Vivi. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapa, terima kasih buat malam ini Bapa, biarlah Tuhan firman yang boleh disampaikan oleh David Bapa bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk lebih melekat erat kepadamu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau di atas segalanya Bapa. Biarlah Tuhan kami meletakkan segala kepentingan kami Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Tuhan kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan Engkau menetapkan kami di CGC 159 ini Bapa. Engkau pakai kami Tuhan untuk sebagai kepanjangan tangan-Mu Bapa, sebagai berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hari Tuhan kami boleh Tuhan Kau koreksi hati kami Tuhan, hati setiap kami Bapa, agar kami benar-benar Tuhan setia untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan ajar kami Tuhan untuk lebih Tuhan dan lebih lagi Tuhan haus akan firman-Mu Bapa, ajar kami Tuhan untuk bisa berkomitmen Tuhan untuk senantiasa membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan David lebih luar biasa lagi Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan CGC 159 ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang berkarya di dalam CGC 159 ini Bapak. Engkau pakai semua orang-orang yang ada di CGC 159 ini Tuhan sebagai kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk CGC Bapak, biarlah Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan masa depan mereka Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi di dalam setiap kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami tangkap firman-Mu Tuhan, kami taruh di hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan setiap dari jemaat-Mu mulai mengenali kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami selangkah demi selangkah Tuhan menuju rencana-Mu yang indah. Ubah hati kami agar kami siap diproses lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami diproses Tuhan, Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, menguatkan kami agar kami bisa taat melakukan firman-Mu, melakukan apa yang benar di dalam rencana-Mu yang indah. Dalam nama Yesus Bapa, setiap jemaat-Mu C159 mulai malam hari ini Tuhan, kami belajar untuk taat Tuhan, kami belajar Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, di setiap kehidupan kami masing-masing akan ada orang-orang Tuhan yang membutuhkan Engkau Tuhan. Pakai lidah bibir kami, urapi apa yang kami perkatakan itu menjadi suatu kuasa Tuhan, menjadi suatu kuasa Tuhan, memulihkan lidah bibir kami menjadi berkat Tuhan untuk setiap orang-orang Tuhan yang membutuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dan ada sukacita malam hari ini hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan membuat iman kami menjadi bangkit lagi. Ada harapan Tuhan, setiap pergumulan yang ada, sakit penyakit Tuhan untuk jemaat-Mu di C159 malam hari ini sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap virus infeksi apapun kami mau patahkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak. Biarlah ada damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani menyertai CG ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Ya kita buka video dulu ya. Bentar. Foto sebentar aja. Foto-foto yuk. Tak maju, cukup. Di ojo sing gede, sing cilik-cilik. Apa itu? View-ne. Apa sing gede? Ya apa to ya ben ketok kukule. Aduh. Ini. Ini dong nih. Ini loh dong, nggak ketok. Iya. Lihat mana? Oh, udah ketok. Hari Maria. Kelihatan. Hitungi. Nah, gitu aja. Oh. Lihat. Hitungi nih banter ya. Tak perlu arek-arek. 1, 2, 3. Ini kan enggak. 1, 2, 3. Pero ikut ya, Fer. Lagi. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Satu. 1, 2, 3. Lagi bebas 1, 2. Bebas kayak apa dong? Thank you ya, God bless you semua. Thank you. Thank you, God bless you. God bless. Halo, oh Mea, halo Mea. Petra, halo Mea. Kapan kesini Mea? Sini. Halo semua. Ya, iki. Deket loh Mea, sini Mea. Mau dicangking dah. Cangking ya. Heeh. Dicangking. Buat cangking. Diangkut. Ya, ini deh. God bless you ya. Thank you. Ya, Semua. halo. Bye.